bersama dipimpin di situ di tempat Mas. Doa. Ada yang sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan manusia. Ya. Sistemnya itu sistem cerdas yang meniru cara manusia berpikir. Mungkin kalian biasa di rumah punya HP ya? Ya. Halo Google. Pernah nggak? Halo Google. Ya. Gimana kabarmu hari ini? Paling dia menjawab seperti apa? Baik. Aku baik. Terima kasih sudah menyapa saya. Ya apa enggak? Ya. Nah, guru mau ngasih contoh ya. Contohnya ada Google Assistant. Ya, Face ID atau mobil tanpa sopir. Ada yang pernah lihat mobil tanpa sopir? Pernah. Tidak? Pernah. Ya, kita lihat dulu ya. Kalian pernah membayangkan nggak naik mobil tanpa sopir? Biasanya kita kalau naik mobil atau bus ada yang mengendarai. Nah ini nggak ada, gimana ceritanya? Hah? Bukan. Contohnya ya, kita nonton dulu nih. Sometimes projects can involve multiple documents. Adobe Acrobat streamlines our processes, allowing us to combine and Guys, kita mau Cina. belajar taksi. Kita lihat dulu. Ini namanya robot taksi. Jadi kita jadi penumpangnya, mobilnya jalan sendiri, tapi nggak ada yang nyetirin. Nggak ada yang Nanti nyetir. semuanya belok-belok kiri kanan sendiri. Gimana ya? Baik kan? Dia pakai sensor tuh yang dia. Ini sudah ada di luar negeri ya, di Cina tempatnya. Tuh, sebelah samping-sampingnya juga ada sensor. Cuma kayaknya malah kok nih. Jadi kita tadi udah lewat sini, lihat ini, Kita lihat. terus kita balik lagi Bagaimana? masih ada di sini juga nggak ada yang Kok pakai. bisa ya mobil tanpa Apa orang sini sopir? tidak mau menyerahkan nyawanya ke sebuah mesin? Atau udah pada cobain semua? Jadi udah gak aneh? Iya. Iya loh. Bukan mobil hantu. Emang harusnya? Ini apa kata? Oh pakai barcode dulu, bayar dulu. Nah dilihat nih. Ada orang mengendarai. Ada orang naik mobil, tapi nggak ada supirnya, nggak ada
Lihat itu. Wih, lihat. Itu beneran ada ya di Cina ya, sudah ada. Lihat maju itu maju. Kelihatan di belakang. Lihat ya. Maju. Lihat bener-bener ada ternyata ya mobil tanpa mesin. Mobilnya jalan sendiri tuh. Itu kok bisa ya? Pernah terlintas nggak di pikiran kalian? Hah? Bagaimana? Tahu kenapa bisa mobil itu bisa mengendarai tanpa sopir? Jadi ada yang namanya disebut kecerdasan artifisial, yaitu sistem cerdas yang meniru cara berpikir manusia. Ya, manusia bisa nyetir. Ada mesin yang dibuat agar bisa menggantikan manusia, pekerjaan manusia. Salah satunya yaitu tadi mobil tanpa mesin. Face ID. Ada yang tahu Face ID itu apa? Ada yang pernah lihat? Face ID, misalnya kamu punya HP, diiniinnya pakai wajah kalian. Pengenalnya. Ya, contoh ya. Contoh, nah ini. When you look at your phone, a special camera shines Ini thousands contoh of Face tiny ID. invisible dots HP itu on akan your terbuka face. oleh These wajah dots measure your pemiliknya. features and create a 3D map. The Lihat. phone compares this map to the one it already has saved. Tadi yang bisa buka ya yang punya If you're wearing glasses, wajahnya yang punya beer. orangnya. If they match, the phone will unlock. And all of this happens in just a fraction of a second. When you look at your phone, a special camera shines thousands of tiny. Dilanjut tadi ada apa? Satu lagi Google Assistant. Contoh Google Assistant, kita cek dulu ya. Udah ya? Berapa? Nih, contoh Google Assistant. Over 10,000 teams worldwide trust iPeople to access millions of premium proxies and placings. Whenever I order some food to be delivered, the fastest way I check on the order is by asking Google Assistant. Hi, I'm Tom, and in this video we'll be covering what Google Assistant is. Loads of people, hey Google, but they're probably not aware of what loads of stuff do. All you need to do is say, hey Google, followed by an action, like search for cat video. Pretty much the only thing I could tell you that you have to go all. Ya, jadi HP-nya kamu itu ada Sometimes akun we Google-nya false ya. breakups Jadi on our Google siap Assistant membantu. devices, Ya, and contohnya that's tuh. because Google is listening for certain words, and it's probably happened when Misalnya, you video. tolong What cari command bengkel did you terdekat. give after Bengkel you noticed terdekat this kamu had ada happened? 15 Just meter say, dari "That's not posisi for kamu." you." And it will instantly nggak? erase that from Nah, the itu record. namanya Speaking of Google personal data, Assistant. it's actually really Nah, kecerdasan artifisial itu bisa belajar mengenal pola,
membuat keputusan otomatis. Dilanjut ya. Karakternya apa kecerdasan artifisial? 1. Belajar dari data. 2. Beradaptasi dan makin pintar seiring waktu. 3. Menggunakan analogma dan pola data. 4. Membuat keputusan otomatis. Contoh rekomendasi dari contohnya tadi kita sudah melihat apa? Mobil tanpa belajar dari data. Mobil tersebut sudah di-setting, sudah diatur. Ya enggak? Kalau nggak diatur kira-kira bisa jalan enggak? Sudah diatur. Diatur sama pembuatnya Pak tanpa sopir ya, beradaptasi dan makin pintar seiring waktu. Mobil tersebut kalau kita ngomong belok kanan, otomatis beloknya ke kanan, bukan belok ke kiri. Karena sudah disetting. Kalau ada yang sudah disetting belok kanan, pasti akan belok kanan. Ketika dibilang berhenti, bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia, bisa saja menggunakan bahasa luar negeri ya, bisa disetting ya. Contoh, kamu kalau misalnya di YouTube ada yang pesan suara ya misalnya males ketik nih, aku mau nonton Doraemon, pernah nggak nyobain? Pernah. Itu mesin itu lalu mendengarkan suara kalian, lanjut menjadi mencari pencarian Doraemon ya. Contoh nih, kita nyoba di YouTube ya. Nah, ini ada nih. Di sini ada gambar apa? Gambar piramid. Kita mau cari apa coba sekarang? Gambar pemandangan laut. Halo YouTube, tolong carikan video laut. Cari video laut. Video laut. Pak Hero ya. Kimos. Kita coba lagi. Anak sekolah. Itu Coca-Cola. Lagu tren saat ini. Kereta api. Ya, ini lagu Babesian apa ya? Oke. Tepuk Banyumas. Oke, kita lanjut ke mesin cerdas dan non cerdas ya. Mesin cerdas, Ibu jelaskan dulu. Mesin cerdas itu belajar menyesuaikan diri, bisa memutuskan. Contoh, mobil otonom tadi, mobil apa? Tanpa sopir ya, itu kan bisa memutuskan, cerdas.
Contoh nih, kalkulator 5 dikali 5 berapa? Diam aja. Ya. Halo kalkulator, tolong 8 dikurangi 2 berapa? Diam saja. Dia tidak menerima perintah. Kecuali kita pejet-pejet. Tapi kalau kita contoh tadi di Gemini AI ya, misalnya ya, contoh tadi kita ada di YouTube ya. Nah, ini bisa nih. Kita minta tolong ya. Contoh ya, ini mesin cerdas nih. Halo Google, tolong cari tentara Cina. Wis, langsung keluar ya. Contoh lagi. Mau lihat apa lagi contohnya? Apa? Tak dulu. Carikan video Doraemon. Doraemon, lalu dicarikan. Nah, ini dapat ketemu Doraemon. Padahal Bu Guru nggak muncul. Padahal tadi kalkulator diam saja. Sedangkan kita minta tolong ke Google ya, salah satu mesin cerdas diperintah langsung bisa ya. Itu disebut mesin cerdas. Mesin non cerdas yaitu menjalankan perintah, hanya menjalankan. Harus dipencet dulu. 7 kurangi 5 berapa? 2. Nah, sedangkan mesin non cerdas itu harus dipencet-pencet dulu ya. Tapi kalau mesin non cerdas, mesin cerdas bisa memutuskan langsung mencari sendiri. Gitu? Nah, jenis-jenis kecerdasan buatan yang ini yang ada penerjemah otomatis. Kalau di Google di HP kalian, orang tua kalian pasti ada yang translate bahasa Jawa ke bahasa Belanda, bisa ya. Terus suaranya Bu Guru berubah jadi anak laki-laki, bisa ada itu. Face ID Google Lens yang itu menggunakan kamera ini ya, kameranya disetting. Jadi komputer ini bisa dibuka hanya dengan matanya Bu Guru, bisa gitu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan maksudnya ya. Yaitu contoh. Ya. Contoh paling sederhana. Ya. Ini adalah apa? Air minum. Biar penuh harus apa? Diisi. Di situ apa? Data masukan. Diisi, dimasukin ya. Air ini contohnya akan memberi perintah. Lalu pelatihan model. Ya, perhatikan. Ya, pelatihan model bagaimana? Biar botol ini bisa jadi es batu, otomatis harus dimasukin ke freezer. Mungkin diem aja kan? Itu logikanya. Biar ini kan wadahnya seperti ini,
diubah ke wadah lain. Seperti itu. Prediksi output lebih banyak dan beragam, data hasil lebih akurat. Keterbatasan kecerdasan artifisial. Dilihat ada gambar apa ya? Robot. Robot itu dibuat oleh manusia. Tidak punya perasaan. Beda ya kalian manusia. Kalau dicubit sakit nggak? Hah? Sakit. Kalau dibully sedih nggak? Sedih. Tapi kalau robot jelek, gimana nih? Karena nggak punya perasaan. Robot kamu nggak sikat gigi bau. Kira-kira ngapain dia? Iya aja, nggak mungkin robotnya sikat gigi, ya kan? Ya. Tidak punya kreativitas dan pemahaman konteks. Kelemahannya yaitu tidak punya perasaan, lalu tidak punya kreativitas karena kreativitasnya terbatas karena disetting dulu sama pemiliknya. Kalau kamu itu kan robot tempur, jadi sukanya hanya settingannya tempur, seperti itu ya. Lalu bergantung pada data. Kalau datanya salah, hasilnya juga salah. Kalau diperintah, misalnya robot tersebut tolong angkut anak kelas 4. Ya. Yang diangkut semua anak SD 3 Jingkang. Ya, padahal Bu Guru minta tolongnya apa tadi? Angkut anak kelas 4. Tapi kenapa semua ternyata settingan awalnya dia hanya mengingat anak SD 3 Jingkang, anak SD 3 Jingkang. Seperti itu ya. Jadi ternyata salah. Lalu yang ketiga, butuh pengawasan manusia. Robot loh Mas. Robot itu harus diawasi. Kalau nggak diawasi kira-kira apa? Ngamuk bisa jadi. Ini kalau nggak diawasin diem aja. Mainnya kabel listrik. Jadinya tuh kalau nggak diawasin ya itu. Aku mau mandi. Kira-kira konslet nggak? Gitu ya. Etika menggunakan kecerdasan artifisial. Satu, transparan, keputusan harus jelas. Contoh tadi, robot tersebut disuruh ngapain? Ya disuruh salaman. Misalnya, jangan disuruh, robot kamu salaman habis itu nabung. Keputusannya nggak jelas itu ya. Tolong dikejar semua anak laki-laki kelas 4. Yang dikejar anak kelas 1, 2, 3. Yaitu kurang transparan. Ada lagi akuntabel, yaitu ada yang bertanggung jawab kalau robot tersebut salah. Robot ini karena punya Bu Guru yang nyeting Bu Guru. Kalau robot ini bermasalah, otomatis Bu Guru yang harus bertanggung jawab karena kesalahan robot tersebut. Adil, hindari bias dan diskriminasi. Jangan mendiskriminasi, settingannya harus benar. Lanjut lagi, privasi, lindungi data dari pengguna. Ya, di sini Bu Guru harus mengajarkan kalian bahwa siswa bijak dan kreatif menggunakan KA. Jangan sampai, misalnya ya, HP kamu kayak gini. Ini HP ya, contohnya ya. Google, tolong carikan saya cara membuat bom. Hah? Ngebom perasaan kamu ke ibu. Bijak dan kreatif. Jangan digunakan tolong cara bolos dari sekolah, itu salah. Ya, tapi gunakan HP tersebut dengan cara bagaimana cara mengenal bilangan cacat.
hanya gunakan handphone itu sebaik mungkin. Integrasikan pembelajaran, lalu siap generasi inovatif dan beretika. Coba sekarang ibu mau nanya, tahu nggak kenapa kalian harus paham kecerdasan artifisial? Kalian harus belajar bermain, ya, mempelajari kecerdasan artifisial. Ada yang tahu? Kenapa? Biar kelak kalian jadi anak-anak hebat. Ya, belajar menggunakan teknologi secara bijak. Di YouTube, di Google juga bisa cara membuat layangan. Ya, tadinya nggak tahu, jadi tahu. Misalnya lagi, cara membuat kentongan sahur. Ya, kamu kan nggak tahu nih, tapi dengan ada tutorial di YouTube kalian jadi tahu. Gitu ya. Coba kita, guru mau ngasih per grup ya. Hah? Ya. Nih, satu grup nih. Aku cuma dua. Dengan contoh ya, cerdasan artifisial ini kan maksudnya ke kategori teknologi. Teknologi itu bisa membantu mempermudah kehidupan manusia. Contohnya satu, ya, misalnya bidang pertanian. Kalau di Jepang namanya bertani itu sudah menggunakan alat canggih, ya. Kalau di Indonesia itu masih nandur satu-satu kayak gini ya. Iya enggak? Ya. Di sana sudah pakai alat canggih. Jadi kayak mesin, jadi langsung didorong aja, itu sudah dorong sendiri. Sudah disetting alat, jadi tinggal menanam padi dengan otomatis. Mudah apa